Ketika kita masih kecil, kita seringkali disuruh oleh orang tua untuk beli garam, beli beras di warung, atau apapun itu, cuci piring, sapu halaman, sapu di dalam rumah. Seringkali kita anggap itu sebagai beban. Kenapa harus buat seperti itu? Saya mau bersantai-santai, tapi kenapa harus buat seperti itu? Tetapi berjalannya waktu, kita lebih dewasa lagi, kita bisa melihat manfaat dari hal tersebut. Itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi melatih akan disiplin di dalam diri kita. Dan ketika katanya kita membentuk akan keluarga, kita akan mengajarkan kembali kepada anak-anak kita mengenai prinsip-prinsip seperti ini. Jadi, kebiasaan mengatur tempat tidur, mencuci piring, menyediakan makanan, menyediakan atau mencuci dan memperbaiki pakaian sendiri adalah merupakan pendidikan yang tidak membuat seseorang anak laki-laki kurang gagah. Hal itu akan membuat dia lebih bahagia dan lebih berguna. Oke? Dan sebaliknya, jika anak-anak perempuan dapat belajar menggunakan gergaji dan palu, sebagaimana menggunakan alat berkebun, maka mereka akan lebih baik dan pantas menghadapi hal-hal darurat dalam hidup. Hendaklah anak-anak dan orang-orang muda belajar dari kitab suci bagaimana Allah menghormati pekerjaan sehari-hari. Biarlah mereka membaca mengenai anak-anak para nabi yang membangun rumah tempat tinggal mereka, untuk mana telah terjadi sebuah mujizat guna menyelamatkan sebuah mata kapak pinjaman yang hilang. Jadi nanti kita akan pelajari ini. Kita boleh baca itu di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Di Unclub ini ada kegiatan ataupun ada kelas namanya work education. Saya tidak tahu kalau selama pandemik ini ada secara online, tetapi yang saya ketahui sudah sejak dari dahulu kala kami juga mahasiswa pernah ada kegiatan work education. Itu harus bekerja, tidak pandang bulu, dipilih, kita tidak memilih, tetapi ditentukan untuk kita kerjakan. Ada yang berkebun, ada yang merawat tanaman, merawat bunga, dan bersih-bersih di sekitar kampus dan lain sebagainya. Ini penting bagi kita di samping kita melakukan tugas utama kita, yakni belajar. Ketika kita belajar, mendapatkan ilmu, dan kita diperlengkapi dengan kegiatan-kegiatan serba guna ini, dalam tanda kutip, maka kita akan dipersiapkan untuk menjadi multifungsi. Kita dapat mengerjakan segala sesuatu bukan hanya kesanggupan kita saja, tetapi ada hal-hal lain yang kita bisa buat. Dan ini penting bagi kita, dan ini juga berkaitan erat dengan rekreasi. Biarlah murid-murid membaca tentang Yesus, tukang kayu itu, dan Paulus tukang kemah yang bekerja keras menggunakan tangan, memadukan pelayanan tertinggi manusia dan ilahi. Jadi harus bekerja, bukan bermalas-malasan. Wanita yang bijaksana, yang rajin, yang bekerja dengan tangan, sebagaimana tertulis dalam buku Amsal, yang menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan tahu mengatur tugas-tugas, yang menolong yang tertindas, dan yang mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Tentang orang demikian Allah berkata, istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Pendidikan keterampilan harus mendapatkan banyak perhatian. Sekolah-sekolah keterampilan harus dibangun dengan fasilitas yang memadai dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pertukangan, dan lain-lain, yang akan berguna bagi pelajar ketika mereka sudah meninggalkan sekolah. Tadi yang saya sudah tekankan, yang saya sudah jelaskan mengenai work education, itu ada di Universitas Kelabat. Dan juga di Fakultas Pertanian, mereka disediakan ruangan praktek indoor maupun outdoor. Mereka bisa bercocok tanam, ataupun perawat, atau dan lain sebagainya. Ada lab-labnya dengan tujuannya adalah untuk memperlengkapi diri baik dalam bidang utamanya maupun di bidang-bidang yang lain, supaya ketika terjun ke dalam ataupun ke dunia pekerjaan sudah tidak kaget lagi dan ada banyak hal yang bisa kita buat. Petunjuk harus diberikan dalam lapangan pertanian, kerajinan tangan, dan urusan rumah tangga seperti memasak makanan yang sehat, serta menjaga orang sakit dan pelbagai jenis lainnya. Seorang mahasiswa atau pelajar yang mengikuti satu pendidikan keterampilan seperti bertani, bertukang, memasak, atau menjahit sementara bersekolah bisa mendapatkan pekerjaan tambahan ketika dia sudah bekerja. Itu keuntungan lainnya. Namun ia harus ahli paling sedikit pada satu lapangan pekerjaan. Skill. Apa skill kita? Mari kita lihat, kita cari tahu, dan kita kembangkan itu. Supaya dapat berguna untuk menunjang akan skill utama kita apa. Untuk menunjang akan pekerjaan kita nanti. Bidang-bidang pekerjaan seperti bertani, bertugang, merawat orang sakit, di bawah pimpinan guru akan menolong pelajar untuk hari depannya. Mungkin adalah masalah keuangannya, tetapi pendidikan keterampilan akan mempunyai hasil. Anak-anak laki-laki akan terlindung dari kenakalan-kenakalan. Orang-orang muda yang terlatih dalam kebidangan atau dalam bidang keterampilan akan berguna bagi bangsanya.
Biarlah perawat menaruh perhatian terhadap apa yang dikatakan Alkitab mengenai pertanian. Jadi, kita harus sama seperti dengan pembahasan-pembahasan yang tadi, kita harus mengetahui setidaknya bidang yang lain selain bidang utama kita. Karena Allah merencanakan agar manusia mengerjakan tanah di bumi ini, bahwa manusia yang pertama yang memerintah seluruh dunia dikaruniai tanah untuk dikerjakan dan dipelihara. Dan banyak orang besar di dunia, raja-raja terkenal yang bekerja, membajak tanah, membuat pertanian. Tunjukkanlah kesempatan-kesempatan dalam kehidupan demikian tentang orang-orang yang mengerjakan ladang. Jadi, bekerja. Bukan hanya sebatas bertani saja, karena di sini ada kutipan mengenai pertanian, tetapi ada banyak hal, ada banyak lahan pekerjaan yang bisa kita buat, yang kita bisa kerjakan, dengan tujuan adalah untuk melatih akan diri kita menjadi disiplin dan menjadi rajin, dan itu merupakan bagian dari rekreasi. Asalkan tidak berlebihan. Oke, pekerjaan itu baik bagi kita untuk membangun tubuh kita, untuk membangun pikiran kita, untuk lebih semangat lagi untuk menghadapi akan kehidupan. Orang bijaksana berkata, raja sekalipun dipeliharakan dengan hasil tanah juga. Pengkhotbah 5 ayat 8. Pendidikan pertanian janganlah bersifat teori saja, tetapi harus praktis. Sama seperti saya sudah katakan tadi, di Universitas Kelabat memiliki sarananya, menguasai alam, persiapan mengerjakan tanah, gunakan biji-bijian yang berbeda, dan metode yang terbaik untuk mendapatkan hasil. Pendidikan jangan mengandalkan buku-buku saja, tapi harus praktis. Kita di sini, mahasiswa, kita berhubungan erat dengan menggunakan buku-buku. Kita belajar, itu baik. Kita membaca, kita mengerjakan tugas-tugas menggunakan akan buku-buku kita. Teori, itu teori. Tetapi juga selain teori katanya, sini dikatakan harus juga bersifat praktis. Harus ada yang kita perlu kerjakan menggunakan tangan, menggunakan pikiran kita, bekerja secara fisik dalam hal ini. Pekerjaan harus dijalankan dengan akal sehat, rencana yang matang, dan menjalankannya dengan keberanian dan keterampilan. Biarlah orang-orang muda, pria dan wanita bergantung atas diri mereka sendiri. Jangan hanya bergantung kepada orang lain, tetapi bergantung pada diri kita sendiri. Itulah sebabnya, selama kita berada di tempat ini, selain kita belajar, menggali ilmu, mendapatkan ilmu dengan sebanyak-banyaknya secara teori, kita juga harus mengasahkan skill bekerja kita. Supaya kita tidak hanya bergantung kepada orang lain, tapi kita bergantung kepada diri kita sendiri. Mari kita lihat kesimpulan. Belajar dan bekerja merupakan suatu keharusan dan hal yang baik untuk dilakukan, karena kedua hal itu dilakukan untuk persiapan tidak hanya untuk kehidupan di dunia, namun juga kehidupan nanti di surga. Tapi perlu diperhatikan bahwa jika berlebihan dilakukan dengan tidak baik untuk kesehatan jasmani dan rohani, untuk itu perlu adanya rekreasi sebagai penyegaran kembali demi menjaga kualitas pikiran dan jiwa. Tadi kita sudah lihat definisi dari rekreasi, definisi dari hiburan. Ternyata rekreasi itu berbeda dengan hiburan. Rekreasi itu bahkan tidak menggunakan uang sekalipun kita dapat melakukannya, tapi hiburan itu harus dicari dengan biaya yang mahal, yang tidak murah. Rekreasi tujuannya untuk memperkuat akan pikiran dan juga fisik kita, merecharge kembali, sedangkan kalau hiburan itu didapatkan hanya untuk merusak akan pikiran, merusak akan tubuh kita, menjadi lemah, tidak bersemangat. Rekreasi ada banyak hal, kita sudah pelajari banyak, tapi di dalam pelajaran ini juga menekankan bahwa bekerja, melatih akan fisik kita, itu juga bagian dari rekreasi. Itulah sebabnya jangan bermalas-malasan ketika kita sudah mempelajari akan pelajaran ini. Ini penting untuk kita supaya mendisiplinkan akan diri kita, boleh sukses pada saat ini, dan dapat mempersiapkan diri kita untuk sukses di dalam dunia pekerjaan yang akan kalian hadapi di depan nanti. Kita akan berdiskusi di kelas. Tuhan memberkati.